di Angkatan 11 dari Kabupaten Pacitan akan melakukan sesi coaching untuk supervisi akademik. Saya Tri Wahyono dari SMK Diponegoro Tulakan. Saya Nani Oktaviani dari SDN 1 Losari. Saya Tiasmi Indra Putri dari SMK Diponegoro Tulakan. Saya Trialika Ika Ardina dari SMK Ma'arif Sabilul Hidayah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Gimana kabarnya Bu Tias hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Tri. Pak Tri sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Tias. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu Tias ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada nanti. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, Bu Tias, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, guys? Kompetensi yang mungkin saya kembangkan yaitu yang pertama ya Pak ya, itu adalah present Pak. Jadi kehadiran penuh, setelah itu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot untuk coaching Pak. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi pada kegiatan coaching pada hari ini? Untuk kompetensi yang spesifik itu saya ingin mengembangkan yang mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu Tias, kemudian terakhir ya Bu Tias ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Jadi dia bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Oh, begitu Bu Tias ya. Baik, demikian dulu Bu Tias praobservasi kali ini. Silakan Ibu melakukan sesi coachingnya, tanda coaching. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tias, Apa kabarnya hari ini, Bu Dina? alhamdulillah kabar saya baik. Cuma ada sedikit yang mengganggu di pikiran saya terkait kemarin kan yang saya sampaikan ke Bu Tias ya kemarin terkait pembelajaran saya Bu. Oke. Kesan Bu Dina kok terlihat sedikit kurang ceria ya Bu ya? Karena ada sedikit permasalahan ya. Iya Bu, karena ya itu tadi memikirkan pembelajaran kelas saya. Seperti janji saya kemarin, kebetulan hari ini saya ada sedikit waktu luang, jadi mari kita melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu, karena kemarin kan kita sudah janjian juga ya Bu. Saya ingin bantuan dari Bu Tias untuk membantu saya agar saya dapat menemukan solusi saya dan permasalahan yang saya hadapi. Baik.
Baik, Dina. Mungkin kita nanti akan punya waktu sekitar 15 menit ya Bu ya. Soalnya nanti kebetulan saya ada acara lain. Baik Bu, sepertinya 15 menit sudah cukup untuk melakukan coaching untuk pagi hari ini. Baiklah Bu, sebenarnya kemarin kan Bu Dina sudah sedikit bercerita ya tentang permasalahan Ibu, tapi untuk sekarang mungkin Ibu bisa menjelaskan lebih jelas lagi sehingga nanti untuk percakapan kita bisa fokus pada satu topik saja. Yang bisa menjelaskan permasalahan Ibu. Baik Bu, jadi seperti ini. Saya merasa ada beberapa tantangan dalam mengajar di kelasku. Pertama adalah mempertahankan perhatian siswa selama pembelajaran. Contohnya itu kan banyak siswa yang bermain gadget, ada banyak siswa yang ngobrol di kelas. Nah hal itu menurut saya menjadi tantangan tersendiri Bu bagi saya ketika saya menghadapi mengajar siswa di kelas ini. Jadi sebelum ini apa yang ingin Ibu harapkan dari proses coaching kita pada hari ini? Yang saya harapkan adalah nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ini agar dapat saya terapkan nantinya di kelas saya. Seperti itu. Menarik ya Bu dari permasalahan jaringan tadi. Terus bagaimana? Apa saja yang Anda coba lakukan untuk menjaga perhatian mereka? Jadi apakah ada strategi tertentu yang sudah Anda terapkan seperti itu Bu? Jadi saya sudah mencoba beberapa metode dulu, contohnya seperti diskusi kelompok maupun juga menggunakan multimedia. Contohnya saya menggunakan PowerPoint di situ. Saya juga sudah menerapkan pembelajaran yang menyenangkan, kayak game seperti itu. Tetapi itu masih belum mengingat siswa Bu. Di situ masih banyak siswa yang kehilangan minat juga. Terus terutama pada materi yang mereka merasa berat, contohnya di materi pembelajaran contohnya matematika ya Bu. Matematika seperti itu kan siswa menganggapnya itu susah. Dari bahasa Inggris juga mereka menganggap pembelajaran bahasa Inggris itu susah. Jadi banyak siswa dalam pembelajaran tersebut banyak yang bolos karena dengan alasan sulit belum memahami materinya. Jadi sebenarnya Ibu itu sudah melakukan berbagai metode ya Bu ya untuk menarik perhatian mereka agar mereka itu bisa menyukai pelajaran yang sulit seperti itu ya Bu ya. Saya paham. Jadi mengingat jadi bahwa setiap siswa itu kan mempunyai cara belajar yang berbeda. Pernahkah Ibu itu mencoba mengidentifikasi cara belajar yang paling efektif pada murid-murid jenengan? Baik Bu, jadi saya sudah mulai mencoba untuk mengidentifikasi menurut gaya belajar mereka maupun minat kebutuhan belajar mereka Bu. Jadi ternyata itu di situ banyak siswa itu yang memiliki gaya belajar atau kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Contohnya mereka ada yang menyukai auditori, mereka ada yang menyukai visual, ada yang kinestetik juga Bu. Nah, sehingga setelah saya identifikasi ternyata saya harus menyesuaikan pembelajaran saya sesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswa di situ. Dengan saya menggunakan beberapa metode pembelajaran. Jadi saya sesuaikan Bu, contohnya siswa yang auditori, ini saya beri mereka rekaman seperti itu Bu. Contohnya yang visual, nanti saya pertemukan video. Untuk yang kinestetik, mungkin materinya akan saya perbanyak di game seperti itu Bu. Wah, bagus sekali Bu Dina. Berarti Bu Dina sudah sudah menerapkan atau mengidentifikasi anak-anak ya. Juga Anda bisa mendapatkan mungkin
mendapatkan masukan langsung dari siswa, Anda juga bisa memahami apa yang menarik bagi mereka. Bagaimana apa yang Anda rasakan itu menjadi faktor utama, itu menjadi membuat mereka kehilangan perhatian. Faktor utama mereka kehilangan perhatian ya karena itu tadi Bu. Kenapa ya? Mungkin mereka merasa bosan Bu dengan pembelajaran yang materinya terlalu lama dan monoton seperti itu. Dan perhatian mereka jadi menurun. Jadi mungkin siswa banyak bosan dan siswa itu menginginkan sebuah pembelajaran yang menarik dan membuat mereka senang di kelas. Jadi ini tadi tujuan dengan itu ingin menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan bervariasi agar siswa itu semua bisa terlibat ya Bu ya. Kira-kira Bu, tujuan spesifik yang ingin Anda capai itu dalam tujuan ini apa? Jadi saya ingin siswa itu lebih aktif, berpartisipasi dan merasa antusias dalam pembelajaran, terutama dalam pembelajaran saya sendiri bahasa Inggris ya Bu. Saya berharap mereka bisa belajar dengan cara yang menyenangkan. Contohnya bahasa Inggris mungkin saya bisa menggunakan hafalan kosakata, vocabulary itu dengan menggunakan flashcard, terus dengan mungkin dibuat dengan contohnya dalam pembelajaran bahasa Inggris saya bisa menggunakan drama maupun lagu-lagu yang mungkin bisa di situ meningkatkan aktifnya dan partisipasinya siswa seperti itu. Nah ya, terus bagaimana jika misalkan merancang rencana pembelajaran itu yang bervariasi, misalkan Anda bisa apa tadi ya, menggabungkan permainan seperti itu ya Bu ya, diskusi dan aktivitas praktik dalam satu sesi. Nah itu pendapat Anda bagaimana? Menurut saya itu pendapat yang sangat bagus Bu, dan itu juga kemarin saya sudah coba di kelas, ternyata kayaknya efektif dan mungkin saya akan mencoba kembali mengatur kelas sehingga setiap pembelajaran memiliki elemen yang interaktif dan saya akan mencoba kembali metode tersebut di kelas saya. Setuju sekali ya. Terus Anda juga mungkin bisa mengajak siswa untuk berbagi ide tentang aktivitas yang mereka sukai. Mungkin kira-kira nih Bu, jenengan maksudnya dalam mendukung rencana Anda ini siapa saja Bu yang bisa membantu seperti itu? Baik Bu, mungkin yang akan saya libatkan atau mungkin yang akan membantu saya, mungkin saya akan bekerjasama dengan rekan sejawat dan mungkin akan sejawat, mungkin kita bisa kolaborasi maupun bekerjasama untuk membuat metode atau media pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan seperti itu. Oke, nah tadi kan Ibu sudah menjelaskan metode pembelajaran yang akan Ibu laksanakan untuk membuat anak itu lebih menarik Ibu dalam belajar mata pelajaran yang sulit ya. Nah, untuk merefleksikan atau melanjutkan aksi jenengan itu mungkin kapan? Mungkin akan saya mulai itu minggu depan Bu. Jadi saya akan memulainya minggu depan. Mungkin secepatnya lebih baik ya Bu ya, supaya anak-anak itu lebih tertarik pada mata pelajaran yang Ibu sebutkan tadi. Nah, sekarang karena ini sudah hampir 15 menit ya Bu, sebelumnya saya ingin bertanya bagaimana perasaan Ibu saat kita melakukan proses coaching hari ini? Perasaan saya sangat senang sekali Bu, dimana tadi kan sebelumnya saya bingung Bu dengan menghadapi situasi di kelas saya ini. Tetapi setelah melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini,
memberikan saya gambaran apa solusi yang harus saya lakukan jika depannya untuk mengatasi permasalahan rumah saya ini. Alhamdulillah kalau seperti itu ya Mbak Dina ya. Mungkin untuk sesi kita coaching hari ini mungkin cukup sekian ya Bu ya, karena ini sudah waktunya sudah 15 menit. Semoga nanti setelah Ibu menerapkan apa yang menjadi solusi kita hari ini itu bisa mendapatkan solusi ya Bu ya, anak-anak bisa lebih lebih menarik, tertarik lagi begitu ya Bu ya. Jadi anak-anak bisa fokus dalam belajar dan sebagainya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Sepertinya sudah Bu. Terima kasih sekali ya Bu Tia sudah membantu saya Pak Doni. Iya, sama-sama Bu Dina. Kalau begitu saya undur diri. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Tias, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Pak, tadi coachingnya sudah berjalan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yaitu yang akan saya tanyakan kepada Bu Tias. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaiannya tadi? Tadi saya selama coaching itu sudah melakukan dengan alur tinta Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab, kemudian menggali potensi dari kunci tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya Pak. Baik, jadi Bu Tia sudah berhasil ya Bu, sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Tia tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan pada coaching, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Bu Tias juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, dan juga Bu Tias sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Oke, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Bu Tias dengan coaching. Ibu sudah fokus terhadap coaching ya. Arahnya di situ Ibu sudah ada presence atau kadar penuh. Kemudian Bu Tias sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Tias sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya. Tadi sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa apa yang Ibu sudah pastikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh ya, satu lagi ya Bu Tias, boleh Ibu untuk kedepannya kompetensi apa lagi sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Mungkin yang ingin saya kembangkan itu adalah kompetensi mendalami alur tirta. Jadi saya ingin lebih mendalami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik. Baik Bu Tias, luar biasa. Jadi Ibu akan mendalami lagi ya alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.